Kenapa semua orang di sekitarmu begitu mesum? Ada begitu banyak jenius di dunia ini. Sebelum bertemu denganmu, aku sudah terjebak di puncak alam penguasa domain selama bertahun-tahun. Pasti ada alasannya. Aku hanyalah seekor katak di dalam sumur. Sang penguasa wilayah hukuman penjara tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Selama bertahun-tahun, dia terjebak di level puncak Master Domain, berusaha menemukan cara untuk menerobos ke level Master Dao, tetapi dia tidak pernah bisa melihat sekilas takdirnya. Dia selalu merasa Dao itu tidak adil. Jika orang seperti dia saja tidak bisa menjadi Master Dao, siapa lagi di jurang ini yang bisa menjadi Master Dao? Tetapi sekarang setelah melihat Fang Muring dan Monian Li, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada alasan mengapa dia tidak bisa mencapai alam Dao Lord. Jika dia dapat dengan mudah memasuki ranah Dao Lord, lalu bagaimana dengan Fang Muring dan Monian Li di depannya? Kedua orang ini jelas jenius dan lebih unggul darinya. Bukankah akan lebih mudah? Kalau begitu, bukankah ada terlalu banyak Master Dao di jurang itu? Aura kedua orang ini. Sementara penguasa domain hukuman penjara mendesah dalam hati, penguasa Dao jiwa juga merasakan aura Monian Li dan Fang Muring. Ia tiba-tiba mendongak, menatap mereka dengan saksama, dan sedikit mengernyit. Dia merasakan kekuatan yang sangat istimewa dalam diri Fang Muring dan Monian Li. Mengapa aura mereka berdua begitu aneh, bahkan aku sendiri tidak dapat memahaminya. Sang guru jiwa mengerutkan kening, merasa sedikit curiga dan tidak percaya. Kultivasi Fang Muring dan Monian Li hanya setingkat penguasa domain. Dengan kekuatannya, seharusnya ia bisa melihat mereka sekilas, tapi sekarang. Eksentrik, sang Master Dao jiwa ketakutan dan bingung, anak ini bukan hanya aneh, tapi mengapa aura orang-orang di sekitarnya juga begitu istimewa? Mungkinkah ada sesuatu yang benar-benar luar biasa tentangnya? Sayangnya, sekarang bukan saatnya untuk memata-matai. Tapi tak masalah. Setelah aku mengambil alih tubuh anak ini, aku akan melihat lebih dekat kekuatan yang dimiliki kedua orang ini. Sang guru jiwa membuat keputusan. Dia tahu betul bahwa tujuan terbesarnya sekarang adalah mengawasi Qin Chen, dan semua yang lain hanyalah hal sepele dan tidak penting. Memikirkan hal ini, Soul Dao Master segera mengalihkan pandangannya. Penguasa Dao jiwa tidak terlalu memperhatikan keberadaan Fang Muring dan Monian Li, tetapi hal itu memberikan kejutan yang kuat kepada penguasa domain hukuman penjara. Ledakan, kekuatan mengerikan di tubuh kedua pria itu menyapu, melindungi Qin Chen dari semua aura, dan bahkan dengan kuat menindas penguasa domain hukuman penjara, menekan kekuatan hukuman penjaranya. Hal itu membuat matanya berkedip-kedip, dan hatinya seakan kacau, segala macam pikiran terus mengalir dalam benaknya, dan dia mendesah tanpa henti. Untuk menjadi seorang Master Dao, bakat saja tidak cukup, Anda juga membutuhkan kerja keras, kesempatan, kekayaan, dan kerja keras. Dulu, aku membanggakan bakatku yang luar biasa, tetapi kenyataannya, dibandingkan dengan kalian dan yang lainnya, bakatku hampir tak tertandingi, dan aku tak punya peluang atau kekayaan. Soal latihan, di bawah bimbingan guru pembasmi Dao, aku hanya bisa melakukan pekerjaan serabutan dan berlatih menyendiri. Latihan macam apa yang ada? Tanpa beberapa hal ini, bagaimana aku bisa memasuki alam Dao Master? Tapi sekarang berbeda. Penguasa domain hukuman penjara menatap Qin Chen di bawah dengan tatapan tegas. Sejak aku bertemu denganmu, Tuan, bakat saya tak tergantikan, hampir tak bisa diterima. Namun, kesempatan dan kekayaan saya telah meningkat drastis. Kekuatan hukuman mengerikan yang Anda miliki, Tuan, adalah kesempatan sempurna bagi saya. Saat tuanku menerobos sekarang, kekuatan yang kuserap dan pahami adalah hasil akumulasi kekayaanku. Sedangkan untuk penajamannya, penguasa domain hukuman penjara melihat sekeliling dan berkata, kalau bukan karena Anda, Tuan, bagaimana mungkin saya bisa memasuki bagian terdalam jurang pemakaman jiwa? Bagaimana mungkin saya bisa menyaksikan pertempuran hebat antar penguasa Dao dan mengalaminya secara langsung? Hanya dengan mengikutimu aku bisa memiliki kesempatan untuk memasuki alam Dao Master. Kedatanganmu adalah kesempatan terbesar dalam hidupku. Sekarang setelah kita memulai jalan ini, kita harus mengikutinya sampai akhir. Ledakan. Pada saat ini, pikiran penguasa domain hukuman penjara menjadi jernih, dan kekuatan penguasa Dao setengah langkah di tubuhnya menjadi semakin jelas.
Ada kekuatan dimensi tinggi yang samar-samar yang perlahan-lahan tumbuh dan berkembang di dalam tubuhnya. Kejernihan dan kejernihan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pikirannya menambahkan sentuhan ketegasan dan ketegasan. Jika aku mendengar kebenaran di pagi hari, aku bisa mati di malam hari. Pembersihan jiwa dan pemahaman akan kebenaran agung tidak dapat dicapai melalui kerja keras. Jika demikian, maka itu akan menjadi kompetisi siapa yang hidup lebih lama. Semuanya bergantung pada pencerahan. Pada saat ini, penguasa domain hukuman penjara mendapat pencerahan. Berdengung, aura berdimensi tinggi yang tak terjelaskan menyelimuti penguasa domain hukuman penjara. Jelas bahwa kekuatannya yang setengah langkah di level penguasa Dao belum meningkat secara fundamental, tetapi aura hukuman penjara yang dilepaskan oleh penguasa domain hukuman penjara saat ini entah bagaimana jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya, dan bahkan mampu menandingi aura Fang Muring dan Monian Li. Sang penguasa Dao jiwa tiba-tiba terkejut dan mendongak ke arah penguasa domain hukuman penjara. Apakah anak ini telah mendapat pencerahan? Kemauan spiritualnya telah meningkat, menyatu sempurna dengan kekuatan seorang Master Dao setengah langkah. Dia hanya tinggal satu kesempatan lagi untuk memasuki ranah Master Dao dimensi tinggi. Ada apa ini? Sang guru jiwa terkejut. Dia adalah seseorang yang telah mengalami terobosan dimensi tinggi, jadi dia secara alami mengetahui perubahan yang terjadi selama terobosan dimensi tinggi. Keadaan terkini penguasa domain hukuman penjara jelas menunjukkan bahwa ia telah sepenuhnya menguasai alam penguasa Dao setengah langkah dan hanya selangkah lagi menuju alam penguasa Dao dimensi tinggi. Pikiran dan Tao terintegrasi sempurna, mencapai keadaan kesatuan jiwa dan raga. Mungkinkah aku benar-benar tertidur terlalu lama? Bagaimana dunia bisa menjadi seperti ini? Bahkan pecundang seperti ini pun berpotensi menjadi Master Dao. Di mata Master Daois jiwa, bakat Master Domain hukuman penjara hanyalah sampah, tapi dia akan melangkah ke ranah Master Daois. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimana cara melakukannya? Ketika sang guru jiwa terkejut dan tercengang. Ledakan. Di bawah, di Soul Burial Abyss. Qin Chen melepaskan aura aslinya tanpa ampun. Gemuruh. Napas yang membakar itu menyebabkan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di seluruh jurang pemakaman jiwa meraung kesakitan. Setelah diterangi oleh kekuatan asli Qin Chen, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di jurang dalam radius 1.000.000 mil berubah menjadi untaian kekuatan asli jurang murni dan menyatu ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Chen menyerap kekuatan ini dengan sengaja, dan pada saat yang sama mengaktifkan kekuatan aslinya sendiri, berubah menjadi sosok yang tak terlihat dan halus. Berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, 3 tubuh Dharma yang samar muncul di belakang Qin Chen. Yang satu adalah Dharmakaya Abyss, yang satu adalah Dharmakaya Laut Semesta yang memadukan banyak kekuatan dimensi tinggi Laut Semesta, dan yang satu lagi adalah kekuatan Dharmakaya tubuh Qin Chen. Ketiga tubuh Dharma ini membentuk kontras yang mencolok. 3 kekuatan Dharmakaya yang berbeda. Tuanku, apa yang dia rencanakan? Penguasa domain hukuman penjara terkejut. Fang Muring dan Monian Li menatap dengan gugup, karena mereka berdua tahu bahwa kultivasi Qin Chen telah mencapai momen yang sangat kritis. Sekarang adalah saat yang kritis untuk mengintegrasikan kekuatan tubuh Dharma. Setelah ketiga kekuatan tersebut terintegrasi sepenuhnya, kultivasi Qin Chen pasti akan maju pesat. Anak ini, apakah dia berencana untuk menggabungkan 3 tubuh Dharma? Penguasa Dao Jiwa juga melihat pemandangan ini. Harus dikatakan bahwa meskipun dia adalah seorang ahli tingkat penguasa Dao, dia terkejut dengan rencana Qin Chen. 3 Dharmakaya ini berasal dari kekuatan yang berbeda, terutama kekuatan jurang dan lautan kosmik, yang seharusnya berasal dari 2 kekuatan yang sama sekali berbeda. Apa anak ini tidak takut tubuh fisiknya tidak akan mampu menahannya dan langsung menjadi abu karena melakukan ini? Kuncinya bukan hanya perpaduan kekuatan dimensi tinggi Laut Semesta dan Dharmakaya Jurang, tetapi kekuatan aslinya sendiri juga telah membentuk seorang Dharmakaya. Ia hanyalah seorang penguasa domain. Bagaimana mungkin seorang penguasa domain Dharmakaya biasa dapat dibandingkan dengan Dharmakaya Jurang dan Dharmakaya Laut Semesta, yang masing-masing mengandung kekuatan 3 penguasa Dao Agung? Atau, apa yang diandalkan anak ini? Sang guru jiwa tidak dapat mengerti. Dia telah hidup selama sebagian besar hidupnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu.
Menggunakan kekuatan asli yang jelas-jelas tidak seimbang untuk menggabungkan dua kekuatan utama lainnya pasti akan menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan. Ini sama sekali bukan kultivasi, melainkan bunuh diri. Dharmakaya berdimensi tinggi, hanya Dharmakaya berdimensi tinggi yang mampu bertahan dan menyatu. Ledakan. Namun, tepat ketika Master Dao Jiwa kebingungan, kekuatan berdimensi tinggi tiba-tiba meledak dari tubuh Dharma asli Qin Chen, memenuhi langit dan bumi. Kekuatan berdimensi tinggi ini sangat tipis, tetapi sangat lembut dan mendalam, dan membentuk konfrontasi sempurna dengan dua tubuh Dharma Qin Chen lainnya. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang penguasa wilayah. Bagaimana mungkin kekuatan berdimensi tinggi lahir dari asalnya? Sang guru jiwa kebingungan lagi. Di bawah, Qin Chen menatap ketiga tubuh Dharma di belakangnya dengan tatapan tenang. Meskipun kekuatan dimensi tinggi dari Kaisar Ilahi Nisa Senior dan Dewa Mi Dao Senior sangat kuat, dan salah satu dari mereka lebih unggul dari asal-usulnya saat ini, Qin Chen sangat jelas bahwa kekuatan inti sebenarnya di tubuhnya masih merupakan kekuatan aslinya sendiri. Baik itu kekuatan dimensi tinggi milik Kaisar Dewa, Dewa Dunia Bawah, Kaisar Kuno, maupun kekuatan dimensi tinggi milik Dewa Kehancuran, mereka hanya dapat dianggap sebagai pelengkap dan tidak dapat benar-benar menjadi intinya. Bahkan jika memungkinkan, Qin Chen tidak akan setuju. Jika kau bergantung pada gunung, mereka akan runtuh, jika kau bergantung pada manusia, mereka akan lari. Hanya kekuatan yang kau kembangkan sendirilah yang layak diandalkan. Oke, mulai fusi. Qin Chen menatap ketiga tubuh Dharma dengan tatapan tegas dan tiba-tiba mengambil keputusan. Tiga kekuatan besar bergabung dan bangkit. Qin Chen menggertakkan giginya dan meraung marah. Saat kehendaknya mendesak, tubuh Dharma jurang hitam pekat, tubuh Dharma lautan semesta yang cemerlang, dan tubuh Dharma aslinya bertabrakan dalam sekejap. Ledakan, raungan yang sunyi, namun mengejutkan, dan tak terlihat langsung bergema di seluruh dunia. Pada saat ini, waktu seakan berhenti, ruang seakan membeku, dan bahkan pikiran pun terpenjara sesaat. Segala sesuatu di dunia, segalanya, tampaknya lenyap dalam sekejap itu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, mungkin sesaat, mungkin era jurang kehancuran, atau bahkan era kehancuran alam semesta. Gemuruh, cahaya gelap dan panas membara menyatu, melambangkan perpaduan dahsyat tiga kekuatan dari dunia berbeda. Aura dan kekuatan yang mencengangkan langsung menyebar. Ledakan, guntur bergemuruh antara langit dan bumi. Seluruh Sol Burial Abyss tampak berguncang. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa berdimensi tinggi dari Soul Master yang bersembunyi di tubuh Qin Chen juga diintegrasikan. Oh tidak, kekuatan ini terlalu mengerikan. Kekuatan jiwa berdimensi tinggi di tubuh anak ini terlalu sedikit. Apakah dia benar-benar sedang berasimilasi? Sang guru jiwa terkejut, bersambung. Sang Master Jiwa tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen bahkan dapat mengintegrasikan kekuatan jiwanya sendiri. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Kalau terus begini, aku akan benar-benar kehilangan segalanya. Pergi, ledakan. Kehendak yang awalnya disembunyikan oleh Soul Dao Master di dalam tubuh Qin Chen tidak dapat bertahan lagi, dan meledak dalam sekejap, berubah menjadi badai kekuatan jiwa yang mengerikan, yang langsung meletus di tingkat lautan kesadaran tubuh Dharma jurang Qin Chen. Ledakan. Tiba-tiba, raungan mengerikan menyapu kedalaman lautan jiwa Qin Chen, membentuk fluktuasi kekuatan jiwa yang tak terlihat dan menakutkan yang dengan cepat menembus lautan jiwa Qin Chen. Berdengung. Kekuatan jiwa tingkat Dao Lord yang menakutkan dengan cepat menyapu Qin Chen. Ini, penguasa domain hukuman penjara pertama kali terguncang oleh dampak mengerikan dari fusi tubuh Dharma Qin Chen, dan domain hukuman penjara tak berujung yang dibentuknya terkoyak dalam sekejap. Segera setelah itu, gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan melanda. Di bawah gelombang kejut yang mengerikan itu, retakan bahkan muncul di lautan jiwanya, seolah-olah telah dicabik-cabik oleh tangan tak terlihat. Dari mana datangnya fluktuasi kekuatan jiwa tingkat Master Dao ini? Penguasa domain hukuman penjara berjuang keras untuk menjaga tubuhnya tetap stabil di tengah badai spasial, dan menatap ke bawah dengan ngeri. Fluktuasi kekuatan jiwa yang dingin ini sangat mengerikan, jauh melampaui dirinya. Yang terpenting, kekuatan ini membawa aura dingin yang sangat mengerikan, yang sama sekali tidak tampak seperti kekuatan jiwa yang dimiliki orang dewasa.
Saya melihat di bawah sana, kekuatan ketiga badan Dharma telah menyatu setengah, namun aura jurang penguburan jiwa yang tak berujung bergelora di sekelilingnya. Sepertinya ada kekuatan jiwa yang mengerikan tiba-tiba keluar dari badan Dharma jurang, menyebabkan badan Dharma jurang sedikit menekan badan Dharma laut semesta. Hal ini menyebabkan mustahilnya penyatuan tubuh Dharma mencapai keseimbangan sempurna. Terlebih lagi, kekuatan jiwa jurang ini masih terus menggerogoti jiwa Qin Chen. Kekuatan jiwa tingkat Dao Lord yang begitu mengerikan hingga membuat jantung semua orang berdebar kencang merajalela di tingkat jiwa Qin Chen, berniat untuk menguasai lautan jiwa Qin Chen. Apakah ada sesuatu yang menyerang tubuhmu? Penguasa domain hukuman penjara terkejut, dan Fang Muring serta Mo Nianli juga menatap Qin Chen di bawah dengan ngeri, ekspresi mereka serius. Dengan tingkat kultivasi mereka juga merasa ada yang salah dengan kondisi Qin Chen. Engah. Di bawah, wajah Qin Chen memucat, dia meludahkan seteguk darah, tubuhnya bergoyang, dan wajahnya sepucat kertas emas. Tiga kekuatan jurang, lautan kosmik, dan asal-usulnya sendiri membombardirnya, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, yang hancur sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak bagus. Penguasa domain hukuman penjara terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa melihat bahwa Qin Chen dalam bahaya besar. Ibu Baptis, sepertinya ada kekuatan tertentu yang merasuki tubuh Paman Qin, kata Mo Nianli dengan raut wajah muram. Jangan khawatir, Chen tidak akan mudah dirasuki, kata Fang Muring dengan suara berat. Namun hatinya juga merasa gelisah, karena dia merasakan bahwa kekuatan yang kini merasuki tubuh Qin Chen sudah pasti merupakan kekuatan tingkat Dao Lord. Qin Chen juga memiliki ekspresi buruk di wajahnya saat ini. Dia tiba-tiba diserang oleh benda asing pada saat kritis ini, dan matanya langsung menjadi sangat gila. Hahaha, nak, aku tidak menyangka lautan jiwamu begitu kuat. Aku tidak menyangka ada orang jenius sepertimu di lautan kosmik ini. Kejeniusan seperti itu memang cocok untukku. Ledakan, kekuatan jiwa yang mengerikan dan dingin berkobar di lautan jiwa Qin Chen, dan tawa arogan pun terdengar. Aura yang kuat menyapu ke segala arah, menekan zaman, sungguh tidak normal. Oh tidak, aura seperti ini, mungkinkah itu orang kuat yang mati di jurang pemakaman jiwa tahun itu? Penguasa domain hukuman penjara terkejut. Di tengah suara ketakutan dari penguasa domain hukuman penjara, kekuatan ini dengan cepat mencapai lautan jiwa Qin Chen. Ledakan, saat aura spiritual Master Dao Jiwa memasuki lautan jiwa Qin Chen, aura dingin seperti es selama 10.000 tahun langsung memenuhi seluruh lautan jiwa Qin Chen. Aura dingin itu membekukan ruang jiwa, dan seolah-olah akan membekukan jiwa Qin Chen sepenuhnya dalam sekejap. Apakah ini penguasa Dao yang kuat dari klan Abis yang bersembunyi di aura penguasa Dao yang istimewa dan bersembunyi di tubuh Dharma Abisku? Dia memang mengerikan. Di ruang jiwa, Qin Chen merasakan jiwa Master Dao Jiwa menyerbu masuk dan matanya sedikit menyipit. Pada saat ini, dalam persepsi Qin Chen, jiwa Master Jiwa di depannya bagaikan pusaran lubang hitam yang menelan kekuatan jiwa tanpa batas. Pusaran lubang hitam ini mengandung aura yang mendebarkan dan menakutkan, seolah-olah jiwa akan tersedot sepenuhnya ke dalamnya dan musnah hanya dengan sekali pandang. Perasaan ini jauh lebih mengerikan daripada jiwa banyak orang kuat lainnya yang pernah dilihat Qin Chen. Penguasa Dao Jiwa, dia pantas menjadi dewa jurang yang berfokus pada jiwa. Qin Chen diam-diam terkejut. Setidaknya jika dilihat dari kekuatan jiwa dan auranya, aura jiwa Master Jiwa jauh lebih mengerikan daripada Master Penghancur dan Master Roh, bahkan lebih mengerikan daripada leluhur Kaisar Abadi sebelumnya. Lagi pula, dia bukan hanya berasal dari jurang, tetapi juga orang kuat yang mencapai pencerahan melalui jiwa di jurang. Namun, meskipun kau adalah seorang master jiwa yang kuat dari jalan abisal, apakah kau masih ingin merebut tubuhku dengan sisa kekuatan jiwa yang sedikit ini? Atau apakah kau ingin memusnahkan jiwaku? Namun, menghadapi jiwa mengerikan dari Soul Master, Qin Chen tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Bocah, di bawah aura spiritualku, kau tidak takut sedikit pun. Ketika Soul Dao Master melihat ketenangan pikiran Qin Chen, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Apa yang sedang terjadi? Anak laki-laki di depannya hanya setingkat penguasa domain. Dengan kultivasi spiritualnya, apalagi melawannya,
lautan jiwanya seharusnya sudah mulai hancur saat jiwa spiritualnya turun. Tapi sekarang, melihat lautan jiwa Qin Chen yang setenang danau, Master Jiwa Dao entah kenapa merasa ada yang salah dalam hatinya. Haha, kau pikir aku tidak tahu kau bersembunyi di tubuh Dharma Abisalku? Malahan, aku sudah merasakanmu sejak kau masuk. Qin Chen terkekeh. Selama bertahun-tahun, ada begitu banyak orang kuat yang ingin mengambil alih tubuhnya atau membunuh jiwanya sehingga Qin Chen hampir kebal terhadapnya. Dan ketika kekuatan jurang dimensi tinggi memasuki tubuhnya sebelumnya, bagaimana mungkin Qin Chen begitu saja memeriksanya lalu mengabaikannya? Lagi pula, di jurang ini, Qin Chen tentu saja harus sangat berhati-hati. Terutama setelah mengetahui dari penguasa domain hukuman penjara bahwa orang yang jatuh di sini tahun itu adalah makhluk kuat tingkat atas yang bernama penguasa Dao Jiwa, Qin Chen menjadi lebih berhati-hati. Ini karena mustahil bagi orang kuat setingkat Dao Lord untuk mati dengan mudah. Baik itu leluhur generasi ketiga dari negara Tianhuang kuno atau senior yang membunuh Kaisar Dewa, kecuali leluhur klan Kaisar Abadi, hampir tidak ada satupun dari banyak makhluk berdimensi tinggi kuno yang pernah dilihat Qin Chen yang dimusnahkan sepenuhnya. Setelah Master Jiwa jatuh, fenomena mengerikan seperti itu terbentuk di jurang pemakaman jiwa. Qin Chen tentu saja bertanya-tanya apakah orang ini benar-benar mati atau apakah sebagian jiwanya masih hidup. Karena sudah tahu, masih berani menantangku. Kau cuma menggertak. Apa kau pikir semut sekecilmu bisa membuatku takut? Aku khawatir kau langsung ketakutan dan bertindak begitu tahu, kan? Sang Master Jiwa Dao meraung dengan ganas, dan dengan suara keras, jiwanya langsung menekan lautan jiwa Qin Chen di bawah. Nak, bunuh aku. Di tengah gemuruh itu, jiwa lubang hitam yang tampaknya mampu melahap segalanya jatuh dengan ganas. Hahaha, kenapa kita harus langsung bertindak? Bukankah itu akan membuatmu takut? Qin Chen mencibir, aku sedang menerobos, dan aku membutuhkan nutrisi kekuatan spiritual tingkat Master Tao. Bukankah lebih baik kau ada di sini? Sempurnakan. Tatapan Qin Chen berubah dingin, dan ia tak lagi menyembunyikannya. Napas membara keluar dari tubuhnya, dengan cepat memurnikan kekuatan penguasa Dao Abis di dalam tubuhnya. Dalam persepsi Soul Dao Master, aura Dao Master yang dikendalikannya cepat menghilang. Apa? Kau masih punya energi? Wajah Master Dao Jiwa berubah. Kalau aku tidak salah, rohmu seharusnya bersemayam dalam gumpalan aura berdimensi tinggi dari jurang ini. Selama aku memurnikan aura berdimensi tinggi yang tersisa ini, aku bisa mengubahmu menjadi dakwit tanpa akar. Qin Chen mencibir, dan tubuh Dharma Laut Semesta yang kuat dengan cepat memurnikan kekuatan dimensi tinggi Master Dao Jiwa dari jurang maut. Jika tidak, Master Jiwa seharusnya menunggu sampai ia mencapai terobosan sebelum mengambil alih tubuh, yang akan menjadi waktu terbaik. Namun, ia tiba-tiba menyerang ketika sedang menyempurnakan kekuatan dimensi tingginya. Kemungkinan besar, kekuatan dimensi tinggi ini sangat penting baginya. Kau, Nak, memang punya penglihatan. Tapi sayangnya, apa kau benar-benar berpikir aku hanya punya sehelai esensi Dao Master yang tersisa? Sang guru jiwa tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Saat tawanya yang keras mereda, seluruh jurang pemakaman jiwa tiba-tiba berguncang, dan jiwa-jiwa penuh dendam dan energi mati yang tak terhitung jumlahnya dari segala penjuru berhamburan dengan panik. Jiwa-jiwa penuh dendam dan energi mati ini mengandung jejak kekuatan dimensi tinggi penguasa jurang, yang meresap ke dalam tubuh Qin Chen dan memperkuat kekuatan penguasa jiwa. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu menyempurnakannya sekarang. Nada bicara Soul Dao Master dingin, jika kau ingin memurnikan asal Dao Masterku, kau harus memiliki kekuatan dimensi tinggi yang cukup dari lautan semesta. Namun, kekuatan dimensi tinggimu saat ini hampir tidak cukup untuk melawan Dao Master penghancur dan Spirit Dao Master. Berapa banyak kekuatan dimensi tinggi yang tersisa untuk memurnikanku? Sang guru jiwa menampakkan ekspresi ganas di wajahnya. Selama miliaran tahun, ia tidak seperti dugaan Qin Chen, hanya menyisakan sedikit kekuatan penguasa abis. Sebaliknya, jiwa-jiwa yang dirugikan dan energi mati yang tak terhitung jumlahnya di jurang pemakaman jiwa semuanya dapat diubah menjadi asal-usul penguasa Tao-nya. Benarkah? Qin Chen tersenyum dingin, dan kesadaran spiritualnya berkomunikasi langsung dengan dunia di dalam tubuhnya. Ledakan.
Dalam sekejap, sesosok mayat raksasa muncul dari dunia di dalam tubuh Qin Chen. Itu adalah mayat leluhur klan Kaisar Abadi. Di atas mayat itu, asal-usul dimensi tinggi dari lautan semesta yang bergulung menghilang, seolah tak berujung. Apa, kau benar-benar memiliki mayat utuh makhluk berdimensi tinggi yang kuat dari lautan semesta di dalam dirimu? Ini, bagaimana mungkin? Mata sang master jiwa terbelalak lebar, ia tertegun dan benar-benar terpana. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana ini mungkin? Dia menatap tajam dan sekali lagi merasakan mayat leluhur Kaisar Abadi di tubuh Qin Chen. Itu benar, itu benar-benar mayat utuh dari makhluk berdimensi tinggi yang kuat dari alam semesta. Master berdimensi tinggi sangat sulit dibunuh. Bahkan di puncaknya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa sepenuhnya membunuh seorang master berdimensi tinggi. Dari mana anak ini berasal, bersambung?